Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi autokorelasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sari Istiqomah dengan NIM 19010200360 dari Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Definisi dari autokorelasi. Autokorelasi merupakan korelasi yang terjadi antar observasi dalam satu variabel berdasarkan urutan waktu atau urutan ruang. Autokorelasi sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada autokorelasi positif dan yang kedua ada autokorelasi negatif. Autokorelasi positif ini ditandai dengan tanda error yang sama antar pengamatan. Misalnya ketika satu periode sebelumnya error bertanda positif, maka error berikutnya bertanda positif. Lalu yang kedua ada autokorelasi negatif, yang mana autokorelasi negatif ini ditandai dengan tanda error yang berbeda antar pengamatan. Misalnya ketika satu periode sebelumnya error bertanda positif, maka error berikutnya bertambah negatif atau sebaliknya. Berikut ini adalah grafik dari autokorelasi positif. Dan ini untuk autokorelasi negatif. Dan untuk grafik ini adalah grafik tidak adanya autokorelasi. Untuk bab kedua yaitu mendeteksi autokorelasi. Uji autokorelasi sendiri ada tiga cara, yaitu Durbin Watson, Lensridge multiplier, dan Rantes. Untuk rumus Durbin Watson sendiri adalah DW sama dengan sigma buka kurung residual min 1 tutup kurung pangkat 2 per sigma residual pangkat 2. Untuk rumus Lensridge multiplier yaitu X2 sama dengan buka kurung N min 1 tutup kurung R pangkat 2. Dan untuk rumus Rantes adalah R min rho R per sigma R sama dengan R min buka kurung 2N1 N2 per N1 plus N2 plus 1 tutup kurung per akar 2N1N2 buka kurung N1 2N1N2 min N1 min N2 tutup kurung per buka kurung N1 plus N2 pangkat 2 buka kurung N1 plus N2 min 1. Berikut adalah contoh soal dari materi autokorelasi. Berikut adalah keterangan dari contoh soal tersebut, yaitu X sama dengan nilai gross national product dan Y sama dengan estimasi nilai gross national product, T sama dengan indeks observasi dengan hasil persamaan regresi linear, yaitu Y sama dengan 9,795 plus 0,325x1 plus 0,204 X2. Dan untuk nilai prediksinya ini yaitu untuk variabel X1 dan X2 dimasukkan dengan angka dari contoh soal pada tabel pertama, yaitu 50 dan 55. Jadi Y prediksinya sama dengan 9,795 ditambah 0,325 kali 50 ditambah 0,204 kali 55 dapat hasil yaitu 37,283. Berikut adalah tabel dari hasil residualnya, yang mana Y prediksi didapat dari penjelasan slide sebelumnya dan diteruskan hingga tabel akhir. Dan untuk hasil residual atau IT ini didapat dari Y
dikurangi Y prediksi, yaitu 29 kurangi 37,283 dan didapatkan hasil min 8,283 dan seterusnya. Berikut adalah tabel dari Durbin Watson yang mana residualnya didapat dari hasil slide sebelumnya. Dan untuk residual min 1 ini yaitu hasil residual dikurangi 1. Jadi nilainya dari nomor 1 turun ke nomor 2, nomor 2 turun ke nomor 3 dan seterusnya. Untuk residual min 1 didapat dari hasil residual tadi dikurangi residual min 1, yaitu 0,791 dikurangi min 8,283 didapat hasil 9,074. Dan untuk residual min 1 pangkat 2 yaitu hasil dari residual min 1 dipangkatkan 2. Dan untuk residual pangkat 2 yaitu hasil residual dipangkatkan 2 dan seterusnya. Berikut adalah langkah ujinya. Yang pertama ada hipotesis yang mana H0 yaitu tidak terdapat autokorelasi, dan untuk H1 yaitu terdapat autokorelasi. Dan untuk nomor 2 yaitu statistik uji dengan menggunakan rumus Durbin-Watson, yaitu rumus uji Durbin-Watson D sama dengan sigma atau jumlah dari residual min 1 pangkat 2 dan dibagi sigma atau jumlah dari residual pangkat 2, yaitu D sama dengan 708,377 per 354,385 didapatkan hasil 1,999. Dan ini daerah penolakan, yaitu yang A, tolak H0 jika DW ini Durbin Watson kurang dari DL atau Durbin lower atau batas bawah. Dan yang B, gagal tolak H0 jika DW Durbin Watson lebih dari DU atau Durbin upper batas atas. Dan untuk C, tidak dapat disimpulkan jika batas bawah kurang dari Durbin Watson kurang dari batas atas. Berikut adalah tabel Durbin Watson yang mana N diketemukan yaitu 25. N adalah jumlah data dan untuk K ini adalah jumlah variabel. Jadi variabelnya adalah X1 dan X2, otomatis jumlah datanya adalah 2. Dilihat di tabel Durbin Watson. Ditemukan hasil untuk Durbin lower atau batas bawah yaitu 1,206 dan untuk Durbin upper atau batas atas yaitu 1,549. Dan untuk hasilnya yaitu DW atau Durbin Watson sama dengan 1,999, batas bawahnya didapatkan hasil 1,206 dan untuk batas atasnya 1,549. Setelah itu 4 min DL atau batas bawah sama dengan 4 min 1,206 didapatkan hasil 2,794. Dan untuk 4 min DU atau batas atas itu sama dengan 4 min 1,549 dan didapatkan hasil 2,451. Lalu di bawah ini adalah grafik dari Durbin Watson yang mana ada poin DL, DU, 4 min DU dan 4 min DL. Dan untuk format atasnya itu sudah tetap, yaitu grafik Durbin Watson dengan format autokorelasi positif, ragu-ragu, tidak ada autokorelasi, ragu-ragu, dan
autokorelasi negatif. Yang perlu diubah dari grafik ini adalah angkanya disesuaikan dengan hasil yang sudah ditemukan. Yaitu untuk soal ini hasilnya ditemukan DL sama dengan 1,206, DU sama dengan 1,549, 4 min DU sama dengan 2,451 dan 4 min DL sama dengan 2,794. Dan dari hasil tidak adanya korelasi ini yaitu hasil dari Durbin Watson yaitu 1,999. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil perhitungan Durbin Watson, posisi DW berada di antara DU dengan 4 min DU sehingga pada model ini tidak terdapat autokorelasi. Dan selanjutnya untuk metode Lagrange multiplier atau LM. Jadi hasil dari Y min Y prediksi pangkat 2 ini yaitu 68,60809. Untuk tabel selanjutnya yaitu Y min Y bar, yang mana Y bar ditemukan dari sigma Y per N, yaitu sigma dari Y sendiri adalah 859 dibagi dengan 25. 25 ini adalah jumlah datanya, yaitu sama dengan 34,36. Jadi Y min Y bar adalah Y sendiri adalah 29 dan Y barnya 34,36. Jadi 29 dikurangi 34,36 ditemukan hasil min 5,36 dan seterusnya. Untuk tabel berikutnya yaitu Y min Y bar pangkat 2, yaitu Y min Y bar hasilnya tadi dipangkatkan 2, jadi min 5,36 dipangkatkan 2 menjadi 28,7296 dan seterusnya. Jadi ini hasilnya yaitu dari rumus X2 sama dengan N-1 dikali R pangkat 2. Dimulai dari R pangkat 2 dulu, yaitu sama dengan 1 min Y min Y prediksi pangkat 2 per Y min Y bar pangkat 2, yaitu 1 min 357,3685 per 549,76, yaitu 1 min 0,65. Didapatkan hasil 0,349 dibulatkan menjadi 0,35. Dan untuk X2-nya didapat dari N min Pi. Pi ini adalah jumlah variabelnya, yaitu tadi 2 dikali R pangkat 2. Jadi N jumlah data tadi yaitu 25 dikurangi 2 dikalikan hasil R pangkat 2 tadi yaitu 0,35. Didapatkan hasil 8,05. Berikut adalah tabel titik presentase distribusi chi-square, yaitu di mana jika menggunakan alfa 0,05 pada pi sebesar 2 maka nilainya 5,991. Artinya nilai chi-square sama dengan 8,05 lebih dari 5,991. Maka terdapat autokorelasi. Jika menggunakan alfa 0,01 pada pi sebesar 2, maka nilainya 9,21034. Artinya nilai chi-square sama dengan 8,05 kurang dari 9,21034, maka tidak terdapat autokorelasi. Dan ini ada metode akhir yaitu Rantes, yang mana di bawah ini adalah tabelnya. Residual atau ET ini yaitu hasil dari residual pada slide di atas tadi. Terus untuk tandaran
dilihat dari hasil residualnya. Apabila hasilnya min, berarti tandarannya min, dan apabila hasil residualnya plus, berarti tandarannya juga plus. Dan untuk dalam kurung tersebut disesuaikan saja dengan hasil tandarannya. Kalau tandarannya negatif, ya ditulis dalam kurung negatif, dan untuk hasil atau tandarannya positif, ya ditulis dalam kurung positif. Intinya yang dalam kurung itu disesuaikan saja dengan tandaran yang sudah ada di tabel sampingnya. Jadi berdasarkan simbol di atas, maka diketahui bahwa ada 15 run. 15 run ini adalah 15 kurung yang ada di atas tersebut, sehingga R sama dengan 15 dan N1 sama dengan 13. N1 ini adalah jumlah dari tandaran positif dan N2-nya sama dengan 12, yaitu hasil dari tandaran negatif. Berikut adalah langkah uji, yaitu hipotesis. H0 sama dengan tidak terdapat autokorelasi dan H1 sama dengan terdapat autokorelasi. Berikut adalah langkah uji, yaitu rho R sama dengan 2N1N2 per N1N2 plus 2, yaitu sama dengan 2 kali 13 kali 12 per 13 kali 12 tambah 1, yaitu 312 per 156 plus 1 sama dengan 2 plus 1, dan didapatkan hasil 3. Untuk langkah uji berikutnya, yaitu sigma R sama dengan akar 2N1N2 buka kurung 2N1N2 min N1 min N2 tutup kurung per buka kurung N1 plus N2 tutup kurung buka pangkat 2 buka kurung 21 plus N2 min 1 tutup kurung, yaitu sama dengan akar 2 kali 13 kali 12 dalam kurung 2 kali 13 kali 12 min 13 min 12 per dalam kurung 13 plus 12 pangkat 2 dalam kurung 13 plus 12 min 1. Dapatkan hasil akar 3731 per 625, yaitu hasilnya 2,44 per akar 2N1N2 dalam kurung 2N1N2 min N1 min N2 per N1 plus N2 pangkat 2 dikali N1 plus N2 min 1, yaitu 15 kurangi 3 per 2,44, didapatkan hasil 4,918. 12 ditarik garis lurus ke bawah dan ke samping dan ditemukan nilainya 8. Dan untuk tabel rantes lebih dari F2, yaitu 13 dan 12 tadi ditarik garis lurus dan samping dan ditemukan hasil 19. Berarti nilai tabel pada tabel F1 dan F2, yakni N1 sama dengan 13, N2 sama dengan 12, F1 sama dengan 8, dan F2 sama dengan 19. Dan untuk tabel rantes kurang dari F1, tadi sudah ditemukan N1-nya 13 dan N2-nya 12, ditarik garis lurus ke bawah dan ke samping, dan ditemukan nilainya 8. Dan untuk tabel rantes lebih dari F2, yaitu 13 dan 12 tadi ditarik garis lurus dan samping dan ditemukan hasil 19. Berarti nilai tabel pada tabel F1 dan F2, yakni N1 sama dengan 13,
N2 sama dengan 12, F1 sama dengan 8, dan F2 sama dengan 19. Maka diperoleh hasil 8, yaitu F1 kurang dari 15 kurang dari 19, yaitu F2. Berarti keputusan yang diambil adalah terima H0, sehingga disimpulkan residualnya random dan tidak dapat autokorelasi. Terima kasih untuk presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.